Halo, apa kabar generasi muda dimanapun kamu berada? Ketemu lagi bareng Lala Sutomo. Kali ini kita ada di talk show bersama dengan narasumber kita dari LPPM Unsut Purwokerto. Nanti kita akan sapa ya satu persatu narasumber kita di pagi hari ini. Ini spesial banget karena memang kita sudah kedatangan 5 orang narasumber kita dari LPPM Unsut dan tepatnya adalah dari P3T. Apa itu P3T? Nanti kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita. Tapi yang pasti buat kamu generasi muda harus tahu banget ya, karena obrolan kita ini berbobot banget dan memang wajib diketahui oleh seluruh generasi muda yang ada di manapun kamu berada. Oke, kita langsung sapa aja dari LPPM Unsut dan satu informasi bakal dikasih tahu ya sama kamu bahwa LPPM Unsut tepatnya P3T itu memang sudah bekerja sama dengan Radio Dian Suara FM Purwokerto dalam hal publikasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh P3T tersebut. Nah, LPPM Unsut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini memang dikhususkan untuk memberikan pengabdian dan melakukan beberapa penelitian ya di Purwokerto dan sekitarnya khususnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jelas ya dengan narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Langsung aja deh disapa pagi hari ini di samping saya udah ada seorang wanita cantik yang luar biasa karena beliau memang sudah membawa anak-anaknya banyak sekali. Kita sapa dulu ya, Dr. Ratna Setia Dewi SSI MSc. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Biologi Unsut ya, dan beliau juga merupakan dosen pembimbing untuk beberapa proyek penelitian, penemuan dan berbagai macam. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya dari P3T, yaitu Pusat Pengembangan dan Penerapan Teknologi yang dibawahi oleh LPPM Unsut, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Nah, kita sapa dulu Dokter Ratna. Panggilannya kayaknya Bu Nina ya. Ya bener ya teman-teman ya. Bu Iya, Nina ya. Sehat ya Bu ya? alhamdulillah. Alhamdulillah oke. Kan cantik kan? Oke, dan langsung aja berurutan ya. Di sebelahnya adalah 4 orang mahasiswa yang baru saja menorehkan prestasi di kancah internasional. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Di samping Bu Nina ada Febriansyah Dwi Putra dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman ya. Halo Mas Febri, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya. Dan di sebelahnya lagi ada Mbak Wafa Nur Azizah dari Fakultas Biologi Unsur. Mbak Wafa, ini cantik-cantik banget ya. Berasa muda lagi jadinya kita ya. Heeh. Dan di sebelah Mbak Wafa ada Yasinta Nida Arroyan. Mbak Yasinta dipanggilnya ya. Sehat ya? Oke deh. Dan satu lagi adalah Mbak Putri Ramadhani dari Fakultas Biologi Unsut ya. Mbak Putri apa kabar? Ini Baik, kabarnya tim leader ya istilahnya ya, ketua tim ya dari ya. proyek yang memang baru saja dikelarkan ya sama teman-teman semuanya ya. Dan sebelahnya udah penasaran kan, apa sih itu yang ada di meja gitu kan? Saya juga penasaran sih, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya, Bu Nina, Ya, bisa nggak dijelasin LPPM Unsut itu mungkin generasi muda yang ada di luar sana, apa sih LPPM Unsut? Emang ada ya? Apa sih gitu? Dan P3T itu apa juga gitu? Bisa diterangin nggak ke kita semuanya? ya, baik. Jadi kita khusus dari Mm-mm. P3T, pusat pengembangan teknologinya, Pusat Pengembangan Teknologi. iya, yang ada Oke, di bawah LPPM Unsur. oke. Nah, semua inovasi-inovasi yang ada di Unsur Mhm, nanti akan kita lakukan, mhm, ya. Teknologinya apapun ya, baik dari yang science dan non mhm. science. Nah, eh, sekarang tahun ini kita lagi eh, mencoba mengembangkan itu di taraf mahasiswa. Jadi adik-adik yang punya ide, Aha. kemudian berinovasi di bidangnya, dan kemudian tuangkan inovasi itu dalam satu karya nyata. Nah, P3T merangkul semua Oke. dan untuk tahun ini dan tahun ke depan P3T akan berusaha mengajak mahasiswa lagi supaya lebih giat berinovasi, lebih giat beride, supaya ilmu-ilmu yang mereka peroleh itu
tidak mandek aja di Mhm. mereka gitu ya. Bisa disalurkan gitu ya? Betul. Oke. Dan saat ini saya membawa adik-adik kita ini Yang luar yang biasa ini. sudah eh, terjun langsung membuat satu inovasi Oke, alat yang sudah dibawa ini ya yang juga ada di ini ya, depan kita ya. iya, ke kancah internasional ini. Oke. Lomba tingkat Mhm. internasional, kompetisi di Istanbul, Turki, dan mereka memperoleh gelar yang luar biasa, jadi Best Innovation Award-nya. Dan lain-lainnya ada beberapa nih. Ada beberapa kategori yang Iya, dimenangkan juga ya. iya. Nah, kebetulan saya di sini juga sebagai pemimpin mereka. Mhm. Nah, ini juga mengajak mahasiswa nih agar tidak cuman tidur Oke, di bawah laptop. Sekarang kan lagi daring nih ya. benar-benar. Jadi mau tatap muka juga kayaknya banyak di mahasiswa yang udah males gitu ya, Iya, karena udah keenakan daring gitu kan. iya seperti Oke. itu kurang Mhm. lebihnya. Nanti kita langsung ngobrol aja sama mereka. Oke, oke. Jadi bisa dibilang kalau P3T dari LPPM Unsut itu adalah salah satu wadah di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang memang unlinear ya, berpikirnya udah beda dari mahasiswa kebanyakan gitu kan. Mereka punya ide, punya gagasan yang menarik dan ini adalah satu wadah di mana mereka bisa menyalurkan ide tersebut gitu ya. Dan di kesempatan kali ini adalah momen yang spesial banget ya buat generasi muda di luar sana yang ada dimanapun. Ini adalah salah satu contoh karya anak muda yang sangat membanggakan, apalagi di kancah internasional ya. Bangsa Indonesia boleh sangat berbangga karena memang mereka sudah menorehkan prestasi seperti yang tadi Ibu Nina bilang, yaitu penghargaan Best Invention Medal dan Best International Award ya dari kompetisi yang diselenggarakan di Istanbul, Turki ya, Ibu Nina ya. Dan mereka menang kenapa sih? Apa yang ditemukan? Nah, ini ada di depan kita ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu kalian bisa diceritain singkat nggak? Mungkin dari Mbak Putri ya. Mbak Putri ini Fakultas Biologi ya. Ya, ya kalau saya pribadi, saya Hmm. sudah banyak mengikuti lomba-lomba semacam itu Oh, sejak tahun 2019. oke oke Kemudian oke. mulai bersama dengan Ibu Aha. dari mulai tahun Jadi anak 2020. bimbingannya 2020 ya, berarti 1 tahun lebih ya, Ya, kurang lebih 1 tahun ya, dan udah bisa menciptakan karya ini ya Bu. Ya. Iya. Dan kalau Mbak Yasinta ya sama sama juga. ya, Ya, sering ikut juga lomba-lomba gitu atau apa proyek-proyek apa gitu. ya kalau dari Yasinta sendiri juga sering di semacam ini. Oke, kalau Mbak Wafa, Ya, alhamdulillah kebetulan saya paling muda ya di oke. antara Semester berapa? Semester berapa? saya kelima. Iya, Oke. Heeh. saya baru mulai aktif terjun tuh baru tahun ini. Oh, baru tahun ini ya, langsung jadi timnya Bu Nina ya. Ini langsung menang ya. Itu bangga banget ya. Kalau Mas Febri gimana? Baru di proyek ini, sebelumnya artinya di robotik. Oh gitu. Oke oke. Berarti baru join juga sama timnya Bu Nina kali ini dan langsung menang ya. Tapi Bu Nina sebenarnya em, penasaran ya, itu ke penghargaan kemarin di Istanbul itu gimana sih proses bisa sampai ke sana gitu? Pasti ada prosesnya kan dari awal. Ya. Jadi eh, bisa jelasin Nah, gimana Iya. gimana? Jadi yang pertama sebelum kita didaftarkan untuk dokter, kita mendaftar dulu untuk Nah, panitia yang di Indonesia. Jadi oke. kita diseleksi dulu di Indonesia, ketika lolos ASPA, baru tim kami dan karya kami didaftarkan ke Istanbul seperti itu. Oke, ini adalah event tahunan ya? Enak. Berapa tahunan? Ya. Tahunan ya? Yang di Istanbul ini Yang di event Istanbul tahunan. tahunan ya, event internasional ya, memang tahunan ya, luar biasa banget ya. Jadi generasi muda dimanapun kamu berada ini luar biasa banget karena Purwokerto, Unsut, Universitas Jenderal Sudirman itu sudah menorehkan prestasi internasional, di mana mereka yang ada di depan kita adalah sudah menorehkan prestasi dalam kancah internasional yang luar biasa. Sebenarnya penasaran ya, ini alat yang katanya memenangkan penghargaan di Istanbul ya. Namanya adalah Maizio ya Bu Nina, betul ya? Maizio. Maizio. Tolong dikoreksi ya. Singkatannya adalah micro remediation and zeolite filter with sensor for textile and batik waste water treatment.
Itu luar biasa banget ya. Begitu lihat baca udah langsung browsing-browsing itu luar biasa banget satu penghargaan yang wow banget ditorehkan oleh mahasiswa untuk Porto ya. Ada yang bisa jelasin kita ini ide awalnya dari siapa sih Mbak Putri? Dari Mbak Putri, dari tim atau dari Bu Nina selaku dosen pembimbing? Ya, untuk penelitian ini Ah, saya sendiri terinspirasi dari Bu Nina karena Bu Nina oke. telah banyak melakukan penelitian Mhm, mhm. eh, untuk memulihkan bahan kandungan pencemar yang ada di limbah batik seperti itu Batik ya, ya. memang idenya dari pertama limbah batik ya, karena memang di Indonesia luar biasa ya Bu Dina, apa namanya industri-industri rumahan batik juga banyak ya tersebar di Indonesia ya, itu yang menginspirasi gitu ya. Terus Mbak Putri mengembangkan atau gimana? Ya, kemudian tahun 2020 Mhm, saya penasaran dengan proyek beliau, mhm, kemudian saya terinspirasi mendapatkan judul, kemudian dilakukan penelitian. mhm, Penelitiannya step by step, mhm, kita ikutkan ke lomba lain sebelumnya, mhm, dan tahun 2021 mhm, setelah mengetahui ada kesempatan untuk kompetisi offline di Istanbul, mhm, kami memutuskan untuk benar-benar mengembangkan penelitian kami eh, jadi sebuah alat. mhm. Jadi MyZero ini merupakan alat pengolah Pengolah limbah batik limbah dan batik. tekstil Oke. berbasis mikroorganisme yaitu jamur. Jamur ya. Ya, Jadi nggak semua jamur itu jahat ya Bu enggak. Nina ya. Betul, Jadi betul. bisa diolah dan jadi justru jadi bahan untuk ini ya, untuk Mengolah alat limbah ini batiknya. pengolahan limbah, Ya. limbah batiknya. Nah, penghargaan yang di Istanbul itu ya Bu Nina itu offline, Offline, iya. offline dan Mereka berangkat berangkat ya kayak September, September. September, September kompetisinya atau akhir akhir September. September. Itu gimana ceritanya? Bisa diceritain karena kan kita tahu ini masih masa pandemi ya, apalagi ke luar negeri. Tapi memang dengar-dengar Turki, Istanbul itu memang sudah dibuka ya, open ya. Gimana nih ceritanya? Penasaran nih. Pengalamannya waktu ke sana gitu ke Istanbul ada pengalaman menarik nggak? Iya, banyak sekali. Banyak ya, banyak ya. Jadi di bulan September itu bertiga ke Istanbul, terus mengikuti ada timnya Iya, ini bertiga timnya dan hanya bertiga. ya, Oke. kebetulan dari Fakultas Biologi mendapatkan dana PKKM, Oke. program eh, Merdeka Belajar, kompetisi Program Merdeka Belajar. kampus Merdeka Belajar, kompetisi Oh. kampus Merdeka Belajar. Jadi program itu khusus untuk eh, mengembangkan juga mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi. Nah, dari program ini kami mendanai mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi untuk uh, difasilitasi Wow. oleh Fakultas Biologi dengan program PKKM. Luar biasa ya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu aja ya yang memudahkan apa proses ke sananya. Pengen tahu nih gimana sih cerita di pada saat ke sananya gitu karena kan masa pandemi gitu kan. Terus keluarga gimana gitu, ada kekhawatiran atau gimana? Gimana ceritanya? Mungkin dari Mbak Putri. Ah, ya baik. Jadi untuk cerita perjalanan kami di Istanbul, Mhm. jadi kami berangkat itu tanggal 19 September. 19 September ya. Ya, Tahun ini kan 2021 ya. Nah, bulan 3 bulan yang lalu ya. ya. Jadi sebelumnya kami ada sedikit kendala untuk tiket Mhm. pesawatnya, tapi Mhm. alhamdulillah bisa teratasi dengan baik. Mhm. Dan alhamdulillah kami bertiga juga negatif untuk tes PCR Oke, COVID-nya. itu Ya, jadi itu yang memutuskan pertama ya. ya Oke, itu syarat nomor syarat satu nomor sih. satu ya. Oke, Ya, kemudian kami juga udah udah ada vaksin vaksin. ya, semuanya oke. Jadi untuk perjalanan ke Turki itu tidak ribet ya syaratnya, karena asalkan kami punya visa, kemudian tes PCR-nya negatif, Mhm. kemudian semua berkas-berkas dilengkapi, kita bisa masuk ke negara Turki meski sedang Pandemi pandemi. ya. Ya. Oke. Kemudian sehari sebelumnya kami melakukan persiapan di bus di venue lombanya. Kemudian besoknya kami langsung melakukan pameran Mhm. dan kompetisi.
Di Berapa hari di sana berarti? di sana untuk pamerannya 1 minggu. Oh, 1 minggu ya. Iya, Jadi selama pameran mesin ini yang didemonstrasikan gitu iya, ya. iya. Nah, penasaran nih, bahasanya gimana di sana dalam mendemonstrasikan atau gimana gitu? Ada kendala nggak di sana, Pak Yasinta? Ya, karena di Turki itu tidak semua bisa menggunakan bahasa Inggris Ah, dengan lancar, ah, jadi kami sedikit mengalami kendala, tapi alhamdulillah jurinya juga eh, juri yang sudah dipilih itu ah. sudah bisa menggunakan bahasa Inggris dengan Udah baik dan benar, expert ya. jadinya ya, Ah. jadinya lancar-lancar saja. Wah, ini juga jago-jago bahasa Inggris dong, Bu Iya, Nina ya. mereka ini anak internasional, kelas internasional. Oke, jadi Iya. ini nilai plus juga ya buat mereka. Jadi bisa dibawa kemana-mana dong. Apa itu? Dari Dirjen Perhubungan. Jadi Oke. penerbangan dari USA Aha. dan Turki itu dibatasi Hmm. hanya 90 penumpang per hari untuk Indonesia. Jadi Oke. otomatis tiket kami juga terundur dong. Heeh, heeh. Pas berangkat atau pas pulang? Pas pulang. Pas pulang ya. Oke, jadi lama-lama di sana nggak apa-apa kan sekalian jalan-jalan. Alhamdulillah tetap disupport Oke. dari fakultas dan Heeh. dari KJRI yang di Oh, di sana ya, di Istanbul ya. Jadi aman ya sebenarnya walaupun terombang ambing. Pasti udah sehari kayaknya 27 kali telepon Ibu Nina ya. Bu, gimana ini? Kita di mana? Kita gimana gitu ya. Kalau Mas Febri gimana nih? Nggak ada kendala atau gimana kemarin nggak sempet ikut? karena beda fakultas. Oh gitu, karena beda Kompetisi ya. ya, Beda kompetisi. yang merakit alat ini. Jadi Iya, mungkin lebih karena dari lebih Fakultas Teknik ya. ya. Oke, nah Mas Febri nih pengen nanya juga, ini kan rancangan ini memang karena kalau apa namanya ciwi-ciwi kan ini ya mungkin lebih ke ide ya Bu ya sama Bu Nina timnya itu lebih ke ide untuk membuat apa namanya menggagaskan alat ini. Kalau Mas Febri lebih ke desain alatnya. Bisa ya. Koordinasinya dengan Bu Nina juga dengan Sama Fakultas teman-teman. Teknik juga sama teman-teman juga ya. Pastinya Gitu begitu. ya. Jadi sebelum alat ini diberangkatkan Mhm. menuju Turki, kita luar biasa banget. Aha. Pijit juga kita berkomunikasi Aha. gitu ya. Jadi nggak ada siang, nggak ada malam. Aha. Gitu. Pokoknya kalau kita koordinasi ya udah oke kita koordinasi, kita Oke. butuh alat ini. Luar Kita biasa. jadi intinya bukan alatnya sebenarnya ya. Ya, tapi apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu ada mikroorganisme. Kita menggunakan teknologi enzyme ya, kita oleh mikroorganisme, khususnya jamur. Nah, enzim ini yang justru eh, full gitu ya, mematahkan, memutuskan apa yang tadinya batik sangat Kotor ya dan banyak apa sih senyawa-senyawa gitu yang jahat gitu ya. racun, Racun ya. toksik, ya, Toksik ya. toksik. Toksik. Ah, Oke. nah, justru itulah yang intinya gitu. Nah, Ini sebenarnya alatnya dulu atau ini pas dibawa bareng sama ini ciwi-ciwi atau alatnya dulu? bareng. Bareng ya? Jadi Bawanya gimana ya? berhasil. Oke. Ada surat izin. Ada surat izinnya. Ya, ini luar biasa ya Bu Dina ya. Bangga sekali pasti dengan 4 anak muda ini, terutama yang ciwi-ciwi karena udah berhasil ada di sana dan menang. Waktu pertama kali di UMIN ya, pasti generasi muda yang di luar sana penasaran ya. Gimana sih rasanya? Dan apa namanya? Itu kan pasti luas sekali ya, hallnya luas sekali dan bahasanya juga bahasa Inggris. Tapi kan memang udah jago ya. Pertama kali tahu itu siapa yang tahu nih? Di antara bertiga ini yang tahu kalau menang gitu? Ya, jadi waktu pengumuman lombanya itu kebetulan menggunakan bahasa Turki. Oh, bahasa Jadi Turki ya. ya sama sekali Oke, kami oke. nggak tahu. Terus tiba-tiba dari teman yang internasional yang lain yang dari Turkinya itu ada tiba-tiba ada nama Indonesia gitu gitu kan. Nah, Kita dipanggil terus apa ini gitu kan. Terus nah, nggak tahu nah. tiba-tiba dari temannya maju maju kalian menang gitu katanya gitu. Merinding loh, bener loh, merinding. Bener, terus gimana? Iya, akhirnya kami maju juga. Nah, Nggak ada persiapan gitu, nggak nyangka gitu ya bisa nah. Jadi ada temen yang udah tahu bahasa Turki bahasa Turki. gitu, Iya, terus yang kasih tahu. Terus akhirnya kalian maju semuanya, Iya, bertiga. bertiga maju semuanya ya, menerima ini. Terus ngabarin Bu Nina gimana dong? Langsung video call. Langsung video call ya. ini udah malam tapi mereka di sana
Masih Jam berapa siang, di masih sini? siang. Jam Iya, berapa di sini waktu itu? Pas iya. bedanya 4 jam ya. Berarti pengumuman itu tanggal berapa Bu Nina? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Tanggal Tanggal 26 September atau 28? 28 ya. Hari Oh iya, sorry-nya lupa. luar biasa ya. Jadi generasi muda yang ada di luar sana, mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu ya bahwa tim mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Mojokerto itu sudah mengukir prestasi di kompetisi internasional Six Istanbul International Invention Fair 2020. Betul ya? 2021. Oh ya, 21. Iya benar benar benar. Benar 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 ya. 21 ya. Dan mereka meraih Best Invention Medal dan Best International Award dengan judul invensi MyZio yang tadi namanya luar biasa keren banget. My Core Meditation. My Core My core Mediation mediation and zeolite filter. and zeolite filter with sensor for textile and batik wash water treatment ya. Dan 4 orang mahasiswa yang ada di depan sini itu adalah Mbak Putri Ramadhani, Yasinta, dan juga Wafa serta Mas Febriansyah ya dari Fakultas Teknik dan juga dosen pembimbing yang cantik Jelita Nah di sini. Ini luar biasa. Dan MyZio itu merupakan produk inovasi berupa alat pengolahan limbah, khususnya limbah warna tekstil ya Bu Nina betul ya. Tekstil dan batik. Jadi nggak cuma Iya. batik aja, semua tekstil ya Iya. sebenarnya. Pada dasarnya limbah tekstil itu lebih tidak kompleks dibandingkan dengan batik. Jadi limbah batik itu beberapa senyawa yang tidak ada di dalam limbah tekstil itu ada gitu. Jadi kalau limbah batik sudah bisa terurai, otomatis limbah tekstil yang menjadi apa ya bagian itu pasti uh, degradasi. Istilah kami itu degradasi. Jadi Degradasi. merombak suatu senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jadi setelah melewati alat limbah batik yang terlihat sangat pekat awalnya, nantinya akan diinkubasi selama 1 hari karena ada proses dulu, ya kurang lebih 4 jam. Dan nanti keluarnya akan terlihat Jadi lebih jernih. netral gitu jadi Ya, sudah bersih gitu ya nggak ada toksik yang kalau nggak diolah itu masih ada gitu. Ya, Dan jadi berfungsi banget di batik gitu ya. Beberapa parameter sudah dicobakan seperti Oh ya, TDS iya, untuk kerusakan, kemudian pH-nya menjadi netral, dan beberapa parameter yang lain yang sesuai dengan baku yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah kan punya peraturan gitu ya, Oke, punya standar peraturan. baku. Ya, betul. Supaya bisa dibuang ke lingkungan itu standarnya logam CR-nya ada berapa ppm sih, kemudian nilai TDS ada berapa ppm kekeruhan gitu ya. Kemudian dan nilai-nilai yang lain. Nah, ini sudah dicobakan oleh Putri dan kawan-kawan dengan MyZio. Ternyata sudah berhasil sampai menuju ke baku mutu. Iya, sesuai berarti dengan yang diterapkan pemerintah gitu. Oke. Nah, kabarnya Bu Nina ini tuh sebenarnya pengembangan dari proyek sebelumnya sebenarnya ya. Bisa diceritain nggak? Berarti sebelumnya sudah pernah sebenarnya mengembangkan alat limbah batik gitu ya, Bu Nina? Ya, nah itu teknologi enzyme yang saya punya itu hasil sekresi dari organisme, kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga itu nanti dikemas untuk langsung dipakai oleh pengguna, dalam hal ini adalah para pengrajin batik. Nah, kalau hanya dalam bentuk butiran-butiran kami sebut sebagai beads gitu ya, mungkin itu masih kurang bisa diaplikasikan secara langsung, maka ini dibentuk satu inovasi yang lebih baik lagi supaya ini bisa dibawa kemana-mana sekalipun masuk ke dalam gang kecil. Jadi portable gitu ya. Ya. Karena memang kalau mungkin Putri bisa menjelaskan lebih jauh dan mungkin nah iya, Mas Febri mungkin ya dengan alat yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi boleh dibilang untuk ukuran pengolahan limbah batik dan tekstil ini
portable banget ya, Hmm. bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Bahkan apalagi kalau di Indonesia ini kan kota-kota batik kayak Pekalongan, terus Jogja itu kan hampir setiap meter kayaknya industri batik semua rumah ya. Dan ini kayaknya ini banget ya, eh, pas banget digunakan untuk industri-industri rumahan seperti itu ya. Mas Febri bisa dijelaskan ide-ide rangkanya atau gimana gitu? Iya, coba deh, Mas Febri. Kalau ini kan konsepnya semuanya dari Hmm. teman-teman yang dari Fakultas Biologi. Hmm. Kalau saya itu Oke. nanti eh, apa ya, realisasi dari konsep ke bentuk fisiknya gitu. Ah, Nah, oke. kayak Mas Febri juga pemilihan ya. motornya gini-gini sama Ah, sama frame-nya juga dibikin ringkes supaya portable sama supaya pas dibawa ke Turki itu nggak nyusahin gitu. oh gitu ya. Apalagi mau cewek-cewek ya. Jadi dibuatnya Oke. ukurannya segini supaya di-packingnya juga gampang. Oke. Palingan gitu sih. Dari realisasi dari sebuah konsep dari teman-teman dibikin sebuah alat yang udah jadi gini. Butuh berapa lama nih, Mas, untuk merangkai alat ini, Mas Febri? Ini kurang lebih sekitar 2 mingguan. 2 minggu ya. Masuk cepet ya kayaknya ya. Masuk Iya, cepet kalau ya. rangkanya cepat. Rangkanya cepet ya. Oke. Kalau dari alat-alatnya itu sendiri dari timnya Medina ya, yang apa filter kayak gitu kayak apa sih Iya, kita selang semua itu semua build cuma dari mereka yang ini idenya ya, dari mereka. idenya ini luar biasa banget ya, generasi muda yang ada di luar sana. 3 cewek cantik yang luar biasa, masih muda juga, jadi berasa muda juga kan. Bisa menciptakan alat seperti ini ya, tentunya dengan dukungan ibu dosen pembimbing juga. Nah, ada yang bisa ceritain nggak gimana prosesnya? Walaupun mungkin kita belum bisa ya melihat langsung ya, Nina, tapi bisa nggak dijelasin secara umum aja nih, Mbak Putri atau Mbak Yasinta, Mbak Wafa? Oh iya. Jadi dari limbah itu gimana masuk, bagaimana? Oke, jadi ini ada dua selang. Jadi kalau misalkan Walaupun nggak mudeng ya, generasi nanti muda. kalau Oke, oke. misalkan versi kerennya nanti pakai pipa ya. Oke, pakai pipa Jadi ya. karena ini prototype ya. Jadi Mhm, ada selang yang pertama mhm. ini untuk mengalirkan dari bak ke limbah batiknya Iya, ha, yang belum diolah. oke. Kemudian eh, Dia masuk situ, ya masuk air ke limbahnya. ya Masuk ke tabung yang masuk ke zeolite ke si, filter ya. oh itu namanya zeo filternya. Ya, zeolite filternya. Oke. Kemudian disaring Aha, melalui zeolite filter ini waktu aha. itu kita menyaring. Oke. Ya, setelah itu baru diproses menggunakan enzim di Dia tabung. kalau lagi proses filter gitu, Iya, ada Iya, ada baling-baling yang kalau di dalam. misalnya lagi nyala itu Balik-baliknya yang ada balik-baliknya yang mana? Yang yang ini? ini. Oh oh yang yang di ini. Kalau dalam. yang ini? Kalau di sini zeolite aja. Oh, oke. Jadi dia yang nyaring sampai 3 kali gitu, itu di situ ya. Setelah itu menggunakan apa enzim-enzimnya itu di Mhm, sini di tabung yang kedua. Nah, setelah itu diproses, mhm, muter kan mhm, mhm, selama 1 kali 24 jam atau mhm. sebenarnya bisa diatur sih untuk waktunya. Oke. Di sini nanti ada Oh, ada tombol-tombolnya, ininya ada ya. optionnya, Ada iya. pengaturnya ya. Mungkin tergantung seberapa pekat limbahnya. Karena kan limbah masing-masing kan beda-beda kan Hmm. kepekatannya, jenisnya. Setelah dilewatkan diproses di tabung yang kedua, Hmm. kemudian bisa dibaca sensornya. Hmm. Maaf, bisa dibaca kekurangannya menggunakan sensor. Nah, setelah itu karena sudah lebih bersih ya, bisa dikeluarkan menggunakan selang yang kedua. Selang ya. Oke. Berarti ini selang yang pembuangan yang ini Ya, ya. Yang ini. Yang ini selang ya. pembuangan. Iya, Nanti ini adalah hasil yang sudah netral tadi, sudah bersih gitu ya. Sudah didegradasi. Apa? degradasi. Degradasi. Luar biasa ya generasi muda. Ini eh ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrolin ya lagi tentang gimana pengalaman 3 cewek cantik ini ke Istanbul, Turki.
pasti banyak cerita ya dan banyak pengalaman yang menegangkan juga yang seru-seru ya. Tuh kan udah ketawa-ketawa. Oke deh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sebentar lagi ya. Oke, oke, generasi muda yang ada di manapun berada. Ini adalah Maizio. Maizio adalah satu program penemuan berupa alat mengolah limbah, khususnya limbah pewarna tekstil dan juga batik, yang berbasis mikroorganisme jamur. Dan aktivitas internasional yang diikuti oleh beberapa kampus ternama, banyak ya sebenarnya ya itu sudah menghasilkan prestasi yang luar biasa bagi Universitas Jenderal Sudirman atau Purwokerto yang diselenggarakan tanggal 21 sampai 26 September 2021 kemarin, betul ya. Dan yang sudah ada di depan sini adalah mereka yang berprestasi dari Fakultas Biologi Unsur Purwokerto. Ada Mbak Putri, Mbak Yasinta, Mbak Wafa, dan juga Mas Febri dari Fakultas Teknik. Dan ini luar biasa ya, karena selama ini pengolahan limbah yang dilakukan pengrajin batik di hampir seluruh di Indonesia ya, terutama di Pulau Jawa, itu masih dilakukan secara manual dengan cara tradisional seperti model penyulingan. Betul ya, Pak ya? Nah, sebagian besar maksudnya ya. Dan filtrasi dengan pasir dan juga beberapa alat yang lain dengan diendapkan di beberapa tahapan yang belum bisa menghasilkan air yang jernih. Tapi dengan kehadiran alat ini seperti menjadikan solusi ya bagi para perajin batik ya, pengusaha industri batik rumahan terutama ya, karena kan memang ngelihat mesinnya portable kecil gitu ya dan cocok untuk industri rumahan. Itu jadi bisa mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dengan limbah yang jernih gitu ya. Nah, kalau tadi udah dijelasin tentang ini kan dari apa Kak? Mikroorganisme jamur gitu ya. Dan ini merupakan pengembangan dari apa? Apa tadi yang biologi gitu. Oh iya, Bioteknologi apa? teknobiologi. Teknobiologi. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak? Pasti orang mitra generasi muda juga ini ya di rumah bingung ya, penasaran juga ya. Apa sih mikrobiologi, bioteknologi, teknobiologi? Teknobiologi ya. Kita dengerin ya Mbak Putri ya. Apa sih Pak sebenarnya? Bisa dijelasin nggak? Ya, jadi untuk pengolahan limbah tekstil Mhm, secara biologis itu ada yang namanya secara enzimatis. mhm. Jadi di sini kita menggunakan mikroorganisme jamur, Oke. mikrojamur. Mhm. Jadi jamurnya ini eh, dari isolat jamur namanya Aspergillus Aha. stringerian. Jenis jamurnya gitu ya. Ya, Oke. kemudian itu sudah dipatenkan oleh Bunima. Oh, Ya, oke. Ya. jadi isolat. Nah, kemudian dari jamur tersebut itu kan menghasilkan enzim. Nah, kami menggunakan enzim kasar karena kalau misalkan teknologi enzim itu kan mahal sekali ya. Jadi kami menggunakan enzim kasarnya untuk dibuat semacam bits. Jadi Mhm. enzimnya itu seperti ada wadahnya, ada matriksnya. Aha. Jadi enzim tersebut bisa digunakan untuk eh, berbagai macam pengolahan, Aha. termasuk pengolahan limbah. Oke. Gitu. Oke. Jadi yang bekerja itu Enzim ya. ya, Tapi sebenarnya memperoleh jamur itu yang tadi disebutin itu gimana sih dari mana gitu dapat jamur itu? Karena kan itu bahan bakunya dari oh, ini ya, ya, keseluruhan alat ini. ya. Jadi kalau untuk isolat jamurnya itu Bu Nina udah punya Oh gitu. karena di Jadi memang pengalaman ya, budidaya atau gimana? di penelitian sebelumnya Aha, sudah dilakukan semacam isolasi, aha. ya, kemudian jamurnya didapatkan, jadi bisa terus dipakai seperti itu. Dikulturkan kemudian Oh, oke. dipakai. Ya, 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 ya. Mungkin hanya orang-orang yang paham aja ya, terutama buat kamu generasi muda yang memang suka sama dunia biologi gitu ya, dan teman-teman juga. Nah, itu tentang alatnya ya. Nah, penasaran lagi nih tentang award ini ya yang ada yang diselenggarakan di Istanbul, Turki gitu ya, pengalaman di sana. Kalau tadi pengalaman menariknya adalah ketika pengumuman pemenang itu adalah dibacakan dengan bahasa Turki gitu ya, sampai dikasih tahu temen kalau ternyata ada kata-kata Indonesia gitu dan kalian yang menang gitu. Itu excited banget pastinya ya. Nah,
Selain pengalaman itu ada nggak pengalaman lain? Di sana kan pasti banyak sekali kayak kalian gitu ya, orang-orang yang memang membawa inovasi gitu kan ke sana gitu, bertemu dengan dari seluruh negara ya berarti di sana. Dari Indonesia sendiri banyak juga di sana. Tidak. Dari Dari Indonesia. kebetulan dari Indonesia sebenarnya ada 4, Oh, ada tempat tapi tim. yang ikut secara offline langsung itu Aha. hanya kami satu tim. Oh gitu. Yang lainnya hanya mengirimkan Eh, alat atau no, gimana? enggak Oh enggak. kayak semacam poster Oh gitu. Jadi memang yang diikutkan dari tim Indonesia pada penghargaan kemarin itu cuma dari tim ini ya, Maizio. untuk Yang yang offline Yang ya, offline yang ya. offline ya. Oke, yang lain maksudnya secara online atau virtual atau Secara apa? virtual. Oh, virtual gitu ya. Dan yang menangkan hanya dari tim Maizio ini ya, dari Indonesia. Atau kategori lain? Kategori lain Untuk kategori yang lain Indonesia ada yang Oh, ada juga yang meraih penghargaan di sana ya. Tapi untuk apa namanya? Penelitian kalian ini itu ada berapa penghargaan sih sebenarnya diraih? Tadi kan kata Bu Dina ada lebih dari satu ya. Pertama kan Best Model Innovation. ada 2. Ada dua yang berarti ini Best Best International Invention Award Award sama itu kami dapat plakat dan Aha. sertifikatnya. Oke. Kemudian untuk sertifikat yang lain Mhm. kami mendapat sertifikat Mhm. pengakuan dari negara North Macedonia. Oh, oke ya, ya. Jadi di sana berarti ketemu dengan berarti nggak ada orang Indonesia, nggak ada teman-teman kampus di sana. Jadi dari negara lain gitu banyaknya. Untuk di Offline ya, pas offline. stand yang IC Stand di One itu memang untuk yang tim dari Indonesia kami aja. Oh, Tapi cuma sebenarnya ini ya. itu adalah event yang gede banget. Mhm. Jadi itu kita venue-nya di bandara, Mhm. kemudian ada tenda lain itu dari BRIN, Mhm. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke. Dari BRIN itu mengirimkan beberapa karya juga. Oke. Nah, gimana pengalaman bertemu dengan orang dari berbagai negara gitu dan itu pertama kali ya di Turki juga. Pertama kali kalian ke Turki ya? Ya pertama Itu kali seru ke banget. luar negeri. Dan pertama kali ke luar negeri juga ya. Pertama kali ke luar negeri, pertama kali ke Turki dan langsung menang kejuaraan dong. Ini bangga banget ya. Gimana? Ceritain dong satu-satu Mbak Wafa deh. Oke, untuk pertama kali ya gitu kan Mhm. excited banget alhamdulillah gitu dapat apa kepercayaan dari fakultas juga untuk Mhm. apa biaya dan Betul, sebagainya. betul. Kemudian pas kami nyampe apa Mhm. sampai di sana tuh alhamdulillah kayak Wow, iya gitu sih ya. gitu kayak Terus cubit-cubitan nggak gitu berasa ini mimpi ya nggak ya? berangkat malam dari sini di sana Aha, tuh kayak udah pagi gitu aha. subuh malah ya di Mhm. sana tuh kayak ya udah terus Berapa perjalanan? Berapa jam perjalanan kurang di lebih pesawat? 12 jam 12 jam ya. ya. Wow. Tapi lancar ya alhamdulillah semua perjalanannya. Oke. Karena kita itu kan kebetulan venue-nya tuh di apa bandara ya. Hmm. Banyak teman-teman di sana dan itu tuh pameran itu terbuka untuk umum. Dan itu tuh di apa ya? Peserta ataupun orang yang datang itu tuh gratis jadi pemerintah Turki itu Oke. menggratiskan siapapun ya, Oh siapapun gitu yang mau ya. datang itu kayak generasi muda dari TK pun ada ya, dari Oh TK ya. Aha. sampai yang investor-investor ternama Betul. pengusaha dan itu datang ke kami gitu. Kami juga bertemu dengan berbagai mahasiswa maupun mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana Oh ya. ataupun mahasiswa Turkinya asli gitu dan Mhm. ataupun dengan dari Qatar, Mhm. dari apa berbagai negara gitu Mhm. yang kita saling bertukar pikiran, saling Mhm. kontak Mhm. via email dan Mhm. sebagainya dan kita Mhm. juga saling bercerita bagaimana apa mungkin culture dari Mhm. Indonesia sendiri, Mhm. dari negara mereka Mhm. seperti itu. Dan nggak ada kendala ya dalam bahasa ya, karena memang ini 3 cewek cantik luar biasa, jago-jago bahasa Inggris ya, jadi nggak ada masalah ya sama komunikasi di sana ya. Itu keren banget. Kalau Mbak Yasinta sendiri gimana? Sama kayak gitu juga? Iya, sama Excited juga banget pasti ya. sempat jet lag juga ya Aha, karena baru pertama ke luar negeri dan itu aha, di Eropa kan aha, Istanbul gitu. aha. Terus sempat ya jet lag gitu. Harus kan kuliahnya online juga kan, Aha. jadinya harus bangun pagi-pagi gitu. Hmm, 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 hmm. Kuliahnya jam 7 berarti
di Turki Karena belum lama. semingguan ya di sana. Iya, Satu Seminggu. bulan. Oh, satu malah. bulan. Iya, Pamerannya 1 minggu ya. iya, Pamerannya 1 minggu. Oke. Terdampar Ya, Terdamparnya 1 bulan ya. iya. kurang lebih 2 minggu sih Keren terdampar. banget ya. Keren. Bayangan kita mungkin keren, tapi mereka perasaannya nggak karuan juga ya, karena Iya, antara bersyukur dan aha. ya nikmati aja. Oh, jadi tetap kuliah ya di sana karena memang iya, sebulan ya. iya. Lumayan lama ya. Oke, luar biasa. Terus ada lagi nggak cerita menarik Mbak Yasna? Lebih ke apa ya? Perbedaan budaya juga kan Aha. jadi sering tanya-tanya juga bagaimana kuliah di sana seperti itu. Jadi banyak informasi jadi kami tertarik untuk kuliah di luar negeri juga. Wow, Iya ini jadi lebih inspirasi ya jadinya ya. Tapi iya. di sana ada kendala apa penginapan atau gimana? Itu di sana di mana? Iya Karena dibantu penginapan sama ini ya. eh Di sana ada ya timnya juga. jadi kami itu 3 kali pindah penginapan. Oh gitu. Iya, Nah ini dia. Bisa itu diceritain nggak? Kenapa sampai 3 kali? karena yang pertama itu kami tinggal di Fatih. Itu Aha. untuk lombanya. Jadi 1 minggu kita Itu tinggal di di kayak Fatih. kota gitu. Iya, Kayak kota. kota. Ah, oke. Terus karena ada waktu 1 minggu lagi buat apa namanya ya jalan-jalan, jadi kami pindah ke Taksim. Nah kebetulan di Taksim itu kan lebih deket, terus kemana-mana juga lebih gampang juga, jadi pindah di Taksim. Nah waktu ke Taksim seharusnya langsung pulang ke Indonesia, tapi dikabarin kalau tiketnya itu Ada perubahan itu ketentuan ya, perubahan. kebijakan ya. Oke. Yang dari tanggal 3 Oktober Mhm. jadinya ke tanggal 20 Oktober. Wah, itu Ya, 17 hari lumayan ya. iya makanya sempat eh alhamdulillah dari kami kan menang juga kan mewakili Mhm. Indonesia juga, jadi dari pihak KJRI langsung Mhm. ngabarin bagaimana untuk tiketnya udah ada perubahan belum gitu Mhm. kan. Mhm. Terus akhirnya difasilitasi lah sama KJRI untuk apa tinggal di apartemen di mana? Basiliver. Selama sisa hari itu 17 Iya, hari heeh. ya, sampai adanya keberangkatan gitu ya. Iya, dikasih logistik juga jadi ya alhamdulillah. Jadi terjamin semuanya Iya. ya, aman ya. Dan apalagi nih serunya? Apalagi ya? Teman-teman yang dari Istanbul Aha. juga yang ikut itu juga apa ya? Ngajak main ke kita ya. Nah, Jadinya jalan-jalan, yang jalan-jalan kita kan jalan-jalan ya. aduh bingung mau kemana nih gitu kan. Karena udah nggak ada yang dikerjain lagi gitu kan, selain Masa kuliah gitu betul, ya. betul. Oke. Masa di sini nggak ngapa-ngapain gitu Aha. mumpung udah di luar negeri di Eropa gitu. Alhamdulillah dari teman yang dari Istanbul langsung ngajak main, ngajak Mhm. jalan-jalan gitu. Jadinya Seru ya. Wow, wow. Mbak Putri gimana? Jadi kemana aja di sana kemarin? Ya, jadi di Istanbul itu Aha. pengalamannya bagi saya pribadi Hmm. atau mungkin bagi kita juga Mhm. itu challenging banget karena kita kan harus pintar-pintar manajemen waktu ya Aha. karena perbedaan waktu antara di sana dan di sini Oke. kemudian kita di sana itu kameranya dari pagi sampai sore dan harus menyempatkan waktu juga. Eh, jadi setelah seminggu pameran kita memutuskan untuk ya refreshing. Refreshing ya, Dan jalan-jalan ya. kebetulan untuk tempat-tempat di Istanbul itu gratis masuknya. Oke, tempat apa nih? Wisata? Ya, tempat Oh, wisata. kalau di sana ini ya, yang kayak di Indonesia ya dikit-dikit bayar, masuk, Iya, bayar, betul. masuk. Ya, kalau di sana semua bisa dimasukin Parkir gitu ya. ya. Oke. Jadi kayak misalkan Hagia Sophia, kemudian Masjid di Otakoi dan di sana banyak-banyak banyak banget kan tempat-tempat ataupun masjid yang bersejarah dan itu masuknya gratis. Jadi kita memanfaatkan transportasi umum yang ada, kita berpetualang dan mengunjungi tempat-tempat itu. Aha. Dan seru banget pasti ya, bayanginnya aja ya, itu tuh udah pengalaman yang pasti nggak bisa dilupain ya buat semuanya yang bertiga itu seneng banget, seru. Dan ini kayaknya berapa tahun ke depan mereka udah nggak ada di Indonesia, kuliah semua di sana, iya kan? Amin, amin, amin. Oke, nah balik lagi ke Maizio ini, Mas Febri ya dari Fakultas Teknik. Awalnya gimana Mas? Diajak sama siapa nih yang ngajak? Dari tim atau dari Bu Nina langsung nih yang Dari merekrut Mas Febri untuk masuk di tim Maizio ini? si Mbak Nida kan punya teman, Ah, nah itu temannya yang ngajak saya.
supaya bantuin bikin alat ini. Mbak Wafa. Ya Mbak, Oh, Mbak Yasinta. Yasinta ya. Oh, gitu. Jadi terus saya berawal waktu itu dari, juga dibantu sama teman satu lagi. oh ada satu lagi ya. Oke, oke. Jadi memang dari Mbak Yasinta ya, yang ini memang kenal ya sama Mas Febri sebelumnya. Sebelumnya belum kenal, Oh, kenalnya gitu. sama teman-temannya Mas Febri. Oke. Dikenalin aja Nah, gitu. tapi Ya. memang harus cari yang dari Fakultas Teknik ya, karena kan Iya, biar kita ngerti butuh Iya. teknisi. teknisnya. Bener bener ya. Oke deh. Oke, seru banget obrolan kita. Nanti kita akan lanjutin lagi ya, generasi muda. Ini benar-benar luar biasa ya. Banyak pengalaman dan cerita yang bisa diambil dari mahasiswi Purwokerto dari Unsut ya, yang mewakili Indonesia untuk berkompetisi di skala internasional di Istanbul, Turki. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol sama tim dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang kemarin-kemarin bulan September baru menorehkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia di ajang internasional di Istanbul, Turki. Dan mereka mahasiswi dari Fakultas Biologi, 3 ya, dan 1 mahasiswa dari Fakultas Teknik Unsut Purwokerto dan juga dosen pembimbing kita yang cantik, Ibu Nina. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak seputar Maizio yang jadi penemuan dan memenangkan penghargaan di Istanbul, Turki ya, Bu Nina ya. Dan udah ngobrol-ngobrol juga nih seputar pengalaman mereka di sana ya. Dan eh, closing statement, apa sih yang ingin disampaikan Bu Nina untuk generasi muda yang ada di luar sana dengan adanya prestasi yang membanggakan ini dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Unsut ini? Oke, Silakan. iya, buat generasi muda, marilah kita terus berinovasi. Inovasi berawal dari ide. Ya, ide itu tidak akan sempurna bila tidak melaksanakannya. Jadi, started, and started. Jadi, melangkah dan melangkah. Jangan takut gagal. Yang penting Anda harus melangkah. Nah, kalau Anda menunggu, belum cukup ini, belum cukup itu, kayaknya masih kurang ini, masih kurang itu nggak akan membuat Anda berani untuk melangkah. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang sukses di dunia, seperti J.K. Rowling, dia itu harus mengalami penolakan selama 12 kali sebelum dia Akhirnya, menerbitkan ya Harry Potter. oke. Kemudian banyak lagi ya para Contoh-contoh yang bisa sukses. kita jadikan Iya, inspirasi ya. iya. Seperti Beyonce juga ya, Aha, dia harus menulis 100 lagu sebelum aha. dia mengeluarkan Hits single ya, single terbarunya hits berjudul ya. Hello. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Jadi apapun ide yang Anda peroleh, apapun ide yang bisa bisa didapat, tuangkan aja, walaupun sedikit, gitu, tuliskan aja. Cari orang-orang yang berkompeten Oke. di bidangnya, cari Ajak lah dosen-dosen, gitu ya, ya. ajak berkomunikasi, ajak Oke. berdiskusi. Saya punya ide, saya punya ide itu. Silakan berdiskusi. Dalam hal ini kami dari P3T LPPM menerima segala macam masukan, ide-ide dari mahasiswa ataupun dari dosen-dosen. Dalam hari ini silakan berkoordinasi dengan kami. Kita akan maju bersama. Oke. Dan jangan lupa dari P3T, salam Salam inovasi. inovasi. P3T ya. Oke. Seru banget dan semangat banget ya Bu Nina. Dan satu-satu ya, ini mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang sudah memenangkan penghargaan di kancah internasional. Mbak Putri silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda? Ya, jadi kita sebagai generasi muda, terutama mahasiswa, kita punya banyak kesempatan Oke. untuk mengembangkan diri kita dan jangan ragu untuk mulai. Jangan pesimis dulu, jangan insecure dulu, karena kita nggak tahu kesempatan dan keberuntungan apa yang menanti kita di depan. Kalau misalkan kita nggak melangkah, nggak memulai, ya pasti kita nggak akan dapat apa-apa. We'll never get ready, so just start. Oke, bagus banget ya. Oke, next Mbak Yasinta, silakan. Ya, kalau saya sendiri mungkin dari Bu Ratna sama Putri sudah memberi semangat untuk teman-teman buat inovasi. Kalau saya sendiri lebih ke restu orang tua. Jadi teman-teman
ketika kita usaha, kita harus apa namanya, meminta restu ke orang tua. Karena doa orang tua itu sangat-sangat mustajab, sangat-sangat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Oke. iya, ketika kami juga sedang berlomba di sana, tentunya dari orang tua, dari keluarga juga mendoakan dari Indonesia. Jadi tetaplah berbakti kepada orang tua agar doa-doa dari orang tua itu ikhlas sampai ke Allah seperti itu. Oke, hebat banget ya. Lagi, next, Mbak Wafa. Ini tadi udah panjang lebar ya. Oke. Ya, langsung aja pada generasi muda Indonesia. Mari kita berkarya, mari kita berinovasi untuk membangun bangsa. Now or never, oke. Kita bisa, kalian juga pasti bisa. Yes, semangat ya. Next, Mas Febri, barangkali ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya, setiap ada kesempatan itu baiknya kita coba dulu. Kayak waktu saya diajak sama Mbak Yasinta, karena tahun depan belum tentu ada yang ngajak lagi. Oke, hanya sekali ya, jadi manfaatkan ya. Dan oke, oke, baik generasi muda dimanapun kamu berada, menarik banget obrolan kita kali ini ya. Sekali lagi informasi untuk kamu semuanya ya, bahwa tim mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto telah mengukir prestasi yang luar biasa di ajang kompetisi internasional di Istanbul International Invention Fair 2020 ya. Dan mereka meraih Best Invention Medal dan juga Best International Award dengan judul Invensi MyZeo, My Core Mediation and Zeolite Filter with Sensor for Textile and Batik Wastewater Treatment ya. Dan mereka adalah keempat orang mahasiswa kita dari UNSUD Purwokerto. Ada Mbak Putri Ramadhani dan Mbak Yasinta Nida Arroyan. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Wafa Nur Azizah dari Fakultas Biologi dan satu dari Fakultas Teknik yang paling ganteng sendiri di sini, Mas Febriansyah Dwi Putra dari Fakultas Teknik ya, dan juga dosen pembimbing kita yang cantik adalah Dr. Ratnastia Dewi SSI MSc. Luar biasa Ibu Nina, seru banget ya karena kita kali ini ngobrol-ngobrol sharing dapat ilmu, dapat apa namanya, dapat cerita juga yang menarik dari keempat mahasiswa kita ya, dan sukses untuk timnya. Ibu Nina ditunggu juga untuk inovasi-inovasi berikutnya yang kita tahu Ibu Nina juga sudah banyak sekali melakukan inovasi sebelum bersama timnya ini gitu ya Bu ya. Semoga sukses dan ada inovasi lagi dan semoga dapat penghargaan-penghargaan lagi di ajang yang lain gitu ya. Thank you banget Mbak Putri, Mbak Yasinta, dan Wafa dan juga Mas Febri ngobrol-ngobrolnya di sesi kali ini, dan juga sekali lagi bahwa LPPM Unsut ya yang membawahi P3T ini memang sudah bekerja sama dengan Radio Dian Suara FM Purwokerto untuk dalam hal publikasi ya, untuk inovasi-inovasi yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan akan ada inovasi berikutnya dan kita akan tunggu sharing dan juga ngobrol-ngobrolnya dengan Ibu Nina dan juga tim, mungkin tim yang lain atau mungkin tim yang sama gitu ya. Oke, gitu aja dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan salam inovasi.